Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Muhadaratina bil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina wa baina masyayikh wa ulama qurabatina ahli jannah qusana lil qawlat wal qadar al jannah wal qadar jawishna laqulana sima samana al madani wal qawla alam sidi Muhammad bin al Ghazali inna rahmana syabiya wa inna wa yamliku rahmana syamala Muhammad arsal al majlis sahibi kalam wa salajin sahibi la syekhina murabbir ala syekh sajasi ma'al syekhina murabbir ala sabul karama Abu Muhammad Amin Badal Yasim Zainal Lughna Sagmal Al-Banjar Raisa bin Ayyub Al-Rasalam wa ilarihi mu'allif hadhal kitab Abu Abdullah Al-Hadad ilarihi abayina wa ummahatina jami'a masyayikhina mu'allimina Allah nidhu syambu rahmah wal mufirah ila darajatin bil jannah du'alayna wa waladina wa ahbabina wa zina wa jiranina min barakatihim wa anwarihim wa syarri ma'alim wa khususiyatihim wa nafahatihim wa karamatihim wa syarri nabi zumratihim wa yadawafana على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سوء عذاب ولا حساب زغنا العلوم الدنيا ومثاق وزغن سقادمة زغنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله من القرابين وعلى هذه النية صالحة لحظ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ترية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمراته في الدارين آمين واعلم أنه يتصور أن يجتمع في العمل الواحد نيات كثيرة ويكون للعامل لكل نية ثواب تام. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 5 baris ke-11 dari atas. Ketahuilah olehmu bahwasanya terupa di dalam mengumpulkan segala niat yang satu di dalam pekerjaan yang satu niyatun katsirah, niat yang banyak. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya kita beramal itu boleh satu pekerjaan dengan niat yang bermacam-macam. Jadi niat kita boleh niatnya banyak, gawiannya sebutik. Namun setiap amal nang niatnya banyak itu tetap Allah berikan sawabun tamun, pahalanya yang sempurna. Nah, jadi bekerja beramal pertama kita harus disuruh berniat. Yang kedua niatnya itu boleh banyak, boleh sabutik, boleh 2 butik, boleh 3 butik. Seberapa kita kalau berniat, pahalanya tetap Allah berikan pahalanya yang sempurna. Misaluhu minat ta'at, misalnya jasidin perbuatan taat beribadah. Apa perumpamannya? Ayyanuya bi qiraatil Qur'an, bahwasanya engkau berniat membaca Quran, amalannya membaca Quran. Nah, baca Quran itu pekerjaannya satu, tapi boleh niatnya banyak.
Misalnya munajatan lillah. Ketika engkau membaca Quran, niat yang pertama engkau adalah munajat kepada Allah. Nah, kita baca Yasin, hendak membaca Yasin itu berniat, ya Allah, ulun berdoa lawan pian. Munajat itu artinya memohon lawan Allah berkat surah Yasin. Misalnya hendak apa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah berilah aku kesehatan, ya Allah mudahkan dalam perjalananku, ya Allah mudahkan usahaku, ya Allah kabulkan hajatku ini berkat surah Yasin misalnya. Nah, itu namanya munajat. Jadi di hati hendak meminta apa aja berkat satu amalan. Nah, misalnya sini baca Quran, atau nah handap aja berkat Fatihah. Fatihah kan Quran juga. Ya Allah berkat surah Fatihah mudah-mudahan lancar urusan. Ya Allah berkat surah Fatihah kabul hajat. Ya Allah berkat surah Fatihah sampaikan pahalanya gesan abah mama. Nah, misalnya satu kali mau amalkan kebaikan boleh niatnya banyak. Nah, tetap Allah berikan niatnya sempurna. Nah, seperti saya baca Quran, niat pertama munajat kepada Allah. Fa innal qari munajin rabbahu. Karena orang yang membaca itu dia adalah munajat kepada Allah. Satu. Yang kedua niatnya yanwi istikhrajal ulum minal Quran. Niat mengamalkan ilmu membaca Quran. Nah, waktu membaca Quran itu kan pertama niatnya tadi supaya munajat kepada Allah. Yang kedua niatnya mengamalkan Quran. Kenapa jadi mengamal Quran? Karena bisa membaca Quran. Lalu ketika mengaji niatnya mengamalkan baca Quran. Coba jangan kada bisa, kada kau baca, ya lah. Coba kada bisa baca Yasin, baca Arab, kada kau baca Yasin. Ya, nah akhirnya tuh kuitan meninggal, kaset diputar. Bagus bacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Dikira anak mau membacakan Quran, kuitan meninggal. Sekalinya kaset. Nah, jadi pahala lah itulah. Lain nilainya. Kada membaca itu namanya pahala mustami'in aja. Pahala mustami'in, kada ada pahala membaca. Nah jadi boleh satu niat, satu amalan yang bagus, taat, niat yang macam-macam. Seperti baca Quran tadi, niatnya munajat, berdoa kepada Allah. Niatnya mengamalkan ilmu Al-Quran. Satu, kedua sudah. Fa innahu ma'dinaha, karena adalah tempat gayan ilmu. Ya Allah, persediaan ilmu. Karena membaca Al-Quran persediaan ilmu. Jakanya kada berilmu kada kawan baca Quran. Kemudian yang ketiga, wa yanwi naf'al mustami'in. Niat membaca Quran supaya bermanfaat bagi para pendengar. Nah, baca Quran bami tadarusan. Niatnya apa? Supaya niatnya bermanfaat bagi yang mendengar. Daripada bunyi musik nang hibak di alam, lebih baik bunyi Quran. Ya Allah. Di alam sana, di alam luas sana, daripada bunyi dangdut nang menyebar, daripada bunyi musik nang kada kakaruan, kada jadi amal, lebih baik bunyi Al-Quran. Lalu niat membaca Quran supaya bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, tiga ada niatnya. Baca Quran aja, niat munajat, niat mengamalkan ilmu, niat bermanfaat bagi pendengar. Nah, wasami'ina ila ghairi zalika minan niyatis salihatil hasanah. Dan mendengarkan yang demikian itu termasuk niat yang baik dan bagus. Nah,
Jadi niat mengaji itu supaya orang nyaman mendengar. Bagus, ada salah. Nang salah tuh niat supaya dibadahkan orang bagus. Nah itu nang salah. Kita bacaan Quran bagus, lalu mengaji supaya minta puji, supaya dibadahkan orang bagus, supaya dibadahkan orang harat, supaya dibadahkan orang hebat. Nah itu baru dosa. Tapi kalau niat supaya orang nyaman mendengar, itu niat yang bagus. Seperti apa? Coba kita lihat peninggalan almarhum Guru Bakri, ya kan? Sudah mengaji kan, merekam. Padahal nang kari-kari banyak aja. Tapi sudah membuat juga sebuah rekaman kaset. Bermanfaat kada? Bermanfaat benar, ya kan? Bila hendak maghrib ada sidin mengaji, kadang-kadang zuhur diputar ya kalau Guru Bakti itu kan. Nah, itu artinya apa? Niat membaca untuk bermanfaat bagi orang yang mendengar. Nah, jadi intinya di sini setiap kebaikan itu boleh niatnya bermacam-macam. Boleh niatnya bermacam-macam selama itu taat. Nah ini kelebihan berbuat sebuah amal kebajikan. Nah itu contoh yang taat. Wa misaluhu minal mubahat, dan contoh daripada yang mubah. Yang mubah ini dikerjakan kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Tetapi jikalau niatnya baik jadi pahala. Nah, nang mubah nih. Apa contohnya? Dicontohkan sidin, antanuya bil akli, seperti engkau berniat makan. Nah, makan itu kan mubah. Makan itu berpahala kada, berdosa kada. Artinya dikerjakan kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Pian to makan kada berpahala. Pian dong ada makan, kada berdosa, paling lapar bener ya. Iya kan? Nah, tetapi ada tetapinya. Jikalau makan itu berniat, maka menjadi pahala. Nah, apa niatnya? Yang pertama di sini, imtisal li amri rabbik. Makan itu niatnya melaksanakan perintah Allah. Jadi makan itu perintah Tuhan. Niat makan itu perintah Tuhan. Nah, tapi bila makan aja kan jadi pahala. Tapi bila makan, ya Allah, ulun makan sahaja aku makan melaksanakan perintahmu. Sama kita sembahyang, sahaja aku sembahyang melaksanakan perintah Allah. Sahaja aku tolak ke majelis taklim melaksanakan perintah Allah. Nah itu niat. Dengan ada niat itu lalu jadi pahala. Nah, sama makan, sahaja kau makan melaksanakan perintah Allah. Apa dalilnya? Ada dalam Quran. Allah nyuruh makan. Fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Nah, hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Perintah Tuhan. Jadi makan itu perintah Allah. Nah, makanya makan itu beniat. Padahal makan itu perkaranya mubah aja. Mubah aja. Kada wajib, kada sunat, kada mubah. Tetapi ketika kita berniat, maka itu hukumnya jadi pahala. Nah, menjunjung perintah Allah. Makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami beri rezeki. Nah, yang baik ini maknanya halal dan bergizi. Maknanya halal dan bergizi. Bila kita tuh melihat makanan nyaman-nyaman, karena nyaman-nyaman tuh nyaman, ya lah, nang nyaman-nyaman tuh. Niatnya, ya Allah, ulun merasai, nah, melaksanakan perintahmu
disuruh engkau makanlah makanan yang bergizi. Jadi tayyib itu bisa maknanya makanan halal, dan maknanya bergizi, dan maknanya nyaman. Jadi pahala. Kita kan kadang-kadang ada dari orang makanan mang kita kada ada bisi. Kada bisi, atau kita kada pernah menukar. Rancak aja melihat barangannya tapi kada pernah menukar, lalu diberi orang. Nah, makanlah makanan itu niatnya ya Allah melaksanakan perintahmu, berpahala kita makan. Amun niatnya menyamannya lah jar, hendak kayak merasai juga ada berpahala kan, rugi kalau rugi. Atau melihat orang kawan dia kalau wajah mah bagus jar ikam jar, bisa nyaman tak rasanya udah mendudukan aja ngajak kawan rasai aja. Orang kawan kena larang downhill misalnya ya lah, seorang rokok nak murah aja kawan rokok larang ngajak kawan rasai. Nah niatakan saja kau merasai ya Allah melaksanakan perintahmu, makanlah minumlah nang nyaman ya lah. Apakah ambil kawan memberikan isap berpahala. Nah di situ, nah disinilah fungsinya ilmu. Ini maksudnya ilmu. Lalu apa yang kita gawe itu lalu menjadi ibadah. Nah, di balik perkara mubah lalu disitulah menjadi ibadah. Nah, itu makanan lah. Nah, jadi itu perkara mubah. Niat yang pertama satu. Nah, niat yang kedua ketika kita makan, wa tanbihi taqwa ala taatillah. Engkau berniat dengan makan itu bertakwa kepada Allah. Nak manyuk nasi tadi. Pertama niat Allah menyuruh makan. Satu. Yang kedua ya Allah ulun hendak bertakwa kepadamu. Bila ulun makan kuat urat ulun deh. Kalau ulun berdiri sembahyang, bila ulun makan ampih lamah lintuhut. Bila ulun makan nyaman, kuat berdiri, kuat sembahyang, kuat nuntut ilmu, kuat macam-macam. Nah, lalu makan kita, maka makan itu menjadi ibadah dari sisi Allah. Satu amal mubah, dua sudah niatnya. Niat pertama perintah Allah, niat kedua untuk takwa kepada Allah. Nah, dua. Wa tanwi yang ketiga at-tasabbuba bi istikhraji syukri minka li rabbika. Yang ketiga engkau berniat sebab mengeluarkan rasa syukur daripada engkau kepada Allah. Nah, niat yang ketiga makan sebagai tanda syukur kepada Allah. Ya Allah, Allah nak makan ini sebagai tanda terima kasih kepadamu. Engkau yang memberi rezeki ini. Amun ulun kada makan, ulun kada berterima kasih. Kenapa? Engkau memberi, masa kada kau makan? Ya kalau kita tuh dia dari orang tok di orang. Assalamualaikum. Bukai sekalinya orang mah dari iwak seikungan, nang sakiluan kenalnya, masya Allah. Monjun kada mau kana sakiluan, membejur kada mau kana sakiluan. Sekalinya malah dia dari orang iwak nang sakiluan kenalnya. Lalu niat memakan, ya Allah terima kasih atas orang yang memberi, dan terima kasih kepada engkau ya Allah yang memberikan rezeki ini. Lalu ketika kita makan itu jadi syukur kepada Allah. Nah, satu pekerjaan yang mubah, tiga dapat pahala di sisi Allah. Nah ini hebatnya. Pertama makan melaksanakan perintah Allah, kedua makan untuk bertakwa kepada Allah, dan ketiga makan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, nyawa deh. Nah, boleh kena ambil benyut teh. Satu makanan, tiga pahala dapat. Allah menyuruh memakan, Allah untuk bertakwa kepada Allah, sigar minum kopi, dan untuk bersyukur kepada Allah. Allah memberi rezeki.
Ini untungnya orang berilmu. Nah, jadi orang berilmu itu lalu ada rugi, ya Allah. Nah, disitulah bersyukur kepada Allah. Nah, dalilnya idz yaqulu subhanahu kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah olehmu daripada rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Nah, ya Allah, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Jadi orang mau makan itu niatnya bersyukur. Lalu ketika makan lalu berbunyi itu zahiriyahnya di hati alhamdulillah, muntung alhamdulillah, hati ingat dari Allah, menggunakan agama untuk Allah, lalu menjadi syukur. Nah, bila kalau kita mengamalkan itu nang makan aja tuh jadi ibadah kita. Ringan gimana nih, tapi berat. Ringan tapi berat ya. Pekerjaannya ringan tapi berat menggawinya. Meletakkan tiga ini nah, satu perkara yang mubah tiga itu. Nah, disitulah lipat gandaan pahala dari Allah. Faqis ala hadzainil misalaini. Nah, ujar Habib Al-Haddad, kiaskan kejadian atas dua misal ini. Ma'adahuma min ta'at, selain daripada keduanya dari perbuatan taat wal mubahat dan perbuatan yang mubah. Kiasakan lagi nangka lain apanya kan? Selain makan dan baca Quran, nyatakan lain apakah? Nukar baju. Nah, niatkan apa nukar baju itu? Saja aku nukar baju, niatnya nutup aurat, jadi pahala. Saja aku nukar baju, niatnya supaya penampilan bagus, karena Allah Ta'ala menyukai nang bagus. Dua, saja aku nukar baju, mensyukuri nikmat duit ada oleh matang. Ya Allah. Nah, tiga. Jadi amalan apa aja bila kita berniat jadi pahala. Jadi pahala. Minum jamu berniat, saja minum jamu apa niatnya? Pertama, Allah menyuruh memakan halal, ya Allah. Jamu kan halal kada? Halal. Kedua, saja minum jamu supaya kuat, bila kuat mamanya senang. Ya Allah. Nah, ketiga niat membahagiakan istri, jadi pahala. Sebiji hintalunya, 2 biji hintalunya, 3 biji hintalunya, 20.000 aja bibi jamu, jadi pahala. Padahal perkaranya mubah. Dan perbanyaklah daripada bagusnya niat dan kesungguhanmu. Nah, tambahi lagi jadi niatnya, tambahi lagi dari itu apakah? Niatnya itu apakah, tambahi lagi. Selama niat itu baik, walaupun perkara mubah itu jadi pahala. Sekuasamu jadi perbanyaklah daripada niat-niat yang baik itu sekuasamu. Summa inna niyata tutlaqu wa yuradu biha, karena bahwasanya niat itu mendorong wa yuradu biha atas terjadi kehendaknya alal mu'aniyai ala ahadi maknayaini, atas salah satu dua makna. Karena dengan niat itu lalu membuat orang jadi bersemangat. Inya niat itu nang mulah kita bersemangat. Pian tuh jadi bohuma. Kenapa? Karena ada niatnya. Aman pian kada ada niat bohuma tuh kada bersemangat. Contoh nonton atau ada. Aku jampi bohuma aja. Jurang apa jadi ampi? Dasar apa lagi aku ajar. Ya kalau kan kada ada niat tuh. Lalu kulir. Karena dengan ada niat lalu semangat begawi. Nah, apalagi semangatnya untuk ibadah.
gawian apa aja tak. Jadi perlu ditanamkan niatnya, jangan kada niat. Itulah ke majelis ilmu, apa niatnya? Saya menuntut ilmu ya Allah untuk menghilangkan kejahilanku. Saya menuntut ilmu untuk mendapat ridhamu. Saya menuntut ilmu mudahan dosaku diampuni, dosa abah mamaku diampuni, dan mudah-mudahan aku husnul khatimah. Itu niatnya. Dengan ada niat, lalu kita bersemangat. Amun yang kada ada niat, kada ada semangat, kada ada nang dituju. Ya tadi gasan apa? Gasan apa? Jadi hendaklah kita tuju setiap perkara nang taat, perkara nang mubah, hendaklah kita andaki niat. Boleh niatnya sebuting, boleh niatnya 2, boleh niatnya 3, boleh bermacam-macam niat, terserah aja kita. Tetapi harus dengan yang baik. Nukar sepeda motor, niatnya apa? Ya kelak. Nukar sepeda motor, niatnya apa? Sahaja aku nukar sepeda motor, niatnya apa? Pertama, mensyukuri nikmat Allah memberi duit kawa menukar sepeda motor. 1. Sahaja aku nukar sepeda motor, mudahan nyaman tolak ke majelis, kada lagi berjalan. Nah, kawa sepeda motor, kawa cepat. 2. Sahaja aku nukar sepeda motor, lagi niatnya terserah kita. Pokoknya niat kan. Boleh 1, boleh 2. Artinya perkara nang 1 kebaikan boleh bermacam-macam niat. Perkara 1 nang mubah boleh bermacam-macam niat. Nah, karena niat itu yang menjadi pahala. Dan cita-cita niat itu akan terdiri dari 2. Innan niyata ibaratun an gharadika alladhi salaka alal azmi wal amal. Niat itu adalah satu ibarat yang condong keinginan engkau, yang berjalan engkau atas mencita-cita dengan mengerjakannya. Wal qawli, dan berkata, wa takunu niyatu bihadzal i'tibar bil aksar khairun minal amal. In kana khairan wa syarran minhu wa in kana syarran. Wa qala alaihi salam niyatul mu'min khairun min amalihi. Nah, niat itu kehendak di hati. Hebatnya niat itu, andai kita berniat nang baik lalu kada kerjakan niat itu sudah diberi pahala oleh Allah. Sudah diberi pahala oleh Allah. Niat itu khairun min amal. Pian berniat apa? Ya Allah, ulun bahuma. Nah, ulun bahuma nah tahun ini nah biasanya ulun bahuma setengah kaping. Tahun ini ya Allah ulun bahuma ulun banyaki 2 kaping. Asalnya setengah kaping aja. Tahun ini ulun bahuma 2 kaping. Apa niatnya? Ya Allah ulun berniat bilanya benihnya baik, baulihi banyak, ulun hendak memberi makani orang misalnya, ulun hendak bersedekah di masjid misalnya, ulun hendak menolakkan umrah siano atau seorang umrah misalnya. Niatnya nah itu kan niat dah. Pekerjaannya kan berusaha haruslah. Lalu setelah berusaha sampai musim kata, ternyata benihnya kada baik, benihnya rusak. Biasanya bahuma setengah kaping dapat 50 balik, bahuma 2 kaping 3 kali lipat menambahinnya tetap oleh 50 juga. Berarti di Tuhan menghadaki rezeki itu bahinggan, padahal niat ada yang lebih banyak lagi. Nah, maka niat hendak mengumrahkan orang tadi tetap diberi pahala oleh Allah. Walaupun pian kada sampai pada mengumrahkan orang. Kenapa? Dari awal sudah berniat untuk mengumrahkan orang atau mengumrahkan kuitan atau bersedekah. Karena keadaan
kada baik bedanya dapat pahala. Ini yang disebut niatul mukmin khairun min amalihi. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini kemurahan Allah. Makanya niat itu harus tetap ada. Jangan sampai kebaikan itu ada beniat. Ya Allah, ulun tahun ini bohuma. Nah, biasanya ulun kada suah bohuma. Tahun ini ulun tak bohuma. Gasan apa? Aku hendak memberi makan orang. Bila oleh beni aku gasan beri makan orang. Kada gasan aku keperluan itu kada. Semata-mata gasan beri makan orang. Lalu kada baik bedanya. Tetap dia beri pahala oleh Allah untuk memberi makan orang. Nah, tak benarnya baik diberi makan ke orang pulang 10 kali lipat, Allah lipat gandakan. Ini hebatnya. Kita tuh berniat kebaikan, kada tagawi diberi pahala 1. Berniat kebaikan lalu kawa menggawi diberi Allah Ta'ala 10 kali lipat pulang pahalanya. Nah, itu untungnya nih niat. Nah, itu satu ibarat presiden. Makanya setiap pekerjaan itu nang taat maupun nang mubah jangan kada berniat nang baik, karena ada ladang amal di dalam satu kebaikan itu. Nah, jika niatnya baik, in kana khairan, jika niatnya baik, wa in kana syarran, maka syarran juga. Bila niatnya kada baik, tetap nak kada baik juga diberi Tuhan. Jadi tergantung ini niat. Panzur kaifa khasal mu'minu bi dzikri. Maka pandanglah jasidin bagaimana Allah mengkhususkan bagi orang mukmin dengan sebutan-sebutan yang baik ini. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Walaupun kita hanya berniat, tetap Allah berikan suatu kebajikan. Summa qala wal ma'na sani wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, menolongnya kalau amal ibadah, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah. Ala hadzini wa ala nabi syekhuna al-fatihah.